Satu kata, hanya butuh satu kata bagi Ahmad bin Hambal untuk menghentikan siksaan ini. Satu kata ya pada ambisi sang khalifah, maka dia akan pulang ke rumah, tidur di kasur yang empuk, dan mandi dengan air bersih. Tapi lihatlah dia, tergeletak di lantai marmer istana yang dingin. Punggungnya sudah bukan lagi kulit manusia, melainkan gumpalan daging merah yang koyak. Darah mengalir membasahi jubahnya yang lusuh. Di depannya, penguasa dunia saat itu, Khalifah Al-Mu'tasim, berteriak frustasi. Wahai Ahmad, demi Allah, aku merasa kasihan padamu. Katakan saja Quran itu makhluk, dan aku akan membebaskanmu. Imam Ahmad mendongak. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, dia menjawab sesuatu yang membuat seluruh ruang sidang gemetar. Hari ini, kita tidak hanya bicara tentang sejarah. Kita bicara tentang titik balik di mana seorang manusia berhenti menjadi sekedar daging dan tulang dan menjadi sebuah ideologi yang tak bisa dibunuh. Inilah kisah Mihnah, perang total antara negara melawan satu orang. Kita harus mundur ke tahun 218 Hijriah. Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang intelektual, namun kecerdasannya menjadi bumerang ketika dia mulai memaksakan paham Mu'tazilah sebagai doktrin resmi negara. Paham ini mengandalkan logika murni di atas segalanya. Salah satu tesis mereka yang paling kontroversial, Al-Quran adalah makhluk. Bagi Mu'tazilah, menyebut Quran itu firman Allah yang abadi berarti menyamai keabadian Allah. Kedengarannya filosofis, mungkin, tapi dampaknya mengerikan. Jika Quran adalah makhluk atau yang diciptakan, maka ia memiliki masa kadaluarsa. Ia bisa diubah oleh penguasa sesuai zaman. Tragisnya, hampir semua ulama besar saat itu terpaksa mengiyakan karena alasan taqiyah atau berbohong demi menyelamatkan nyawa. Namun, di sudut kota Baghdad, Ahmad bin Hambal berdiri tegak. Dia tahu, jika dia ikut diam, maka sejarah akan mencatat bahwa kebenaran telah mati di tangan penguasa. Suatu ketika, Al-Ma'mun mengirim surat dari Tarsus kepada wakilnya di Baghdad, Ishaq bin Ibrahim. Perintahnya tegas, uji semua hakim dan ulama. Siapa yang menolak paham ini, pecat mereka. Jangan terima kesaksian mereka dan penjarakan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah Jilid 10 mencatat bahwa mencekamnya Baghdad saat itu, para ulama besar seperti Yahya bin Ma'in dan Ali bin Al-Madini terpaksa menyerah karena tak sanggup menahan beban intimidasi. Tapi ada satu nama yang terus dicoret oleh intelijen negara karena tak kunjung tunduk, Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ditangkap. Dia dirantai bersama Muhammad bin Nuh. Mereka dibawa dengan unta tanpa pelana melintasi gurun yang membakar. Disinilah terjadi sebuah momen yang sering dilupakan sejarah, namun mengubah mentalitas Imam Ahmad selamanya. Di dalam perjalanan transit, Imam Ahmad bertemu dengan seorang narapidana bernama Abu Al-Haytham. Dia adalah seorang pencuri kelas kakap yang sudah dicambuk ribuan kali dalam hidupnya. Abu Al-Haytham berbisik kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, aku ini seorang pencuri. Aku dicambuk berkali-kali bukan demi kebenaran, tapi demi kebatilan. Dan aku tetap sabar. Jangan sampai engkau yang membawa kebenaran kalah sabar dariku." Kata-kata pencuri itu membekas. Imam Ahmad berkata di kemudian hari, "Hati saya menjadi kuat karena kata-kata Abu Al-Haytham." Waktu berlalu, Khalifah Al-Ma'mun wafat. Namun penggantinya, Al-Mu'tasim, adalah seorang jenderal yang tak punya kesabaran intelektual. Dia hanya tahu satu bahasa, kekerasan. Ramadan tahun 221 Hijriah, puncak ujian dimulai. Selama 2 hari penuh, Imam Ahmad ditarik dari selnya ke depan forum para ulama istana. Dia didebat, dihina, dan diancam, tapi jawabannya tetap sama. "Beri aku dalil dari Quran atau hadis." Imam Ahmad dilemparkan ke penjara bawah tanah yang gelap selama 28 bulan, tanpa cahaya, tanpa ventilasi yang layak.
Namun, setiap kali beliau dibawa ke ruang debat di depan khalifah dan para tokoh Mu'tazilah, beliau hanya menjawab dengan satu kalimat yang membuat mereka bungkam. Beri aku dalil dari kitabullah atau sunnah rasulmu, maka aku akan mengikutinya. Mereka frustasi, mereka tidak bisa menang berdebat, maka mereka menggunakan kekerasan. Al-Mu'tasim mulai kehilangan kesabaran. Dia memerintahkan Al-Gojo maju. Imam Ahmad digantung di antara dua tiang. Pergelangan tangannya hampir putus karena berat badannya sendiri. Ada satu detail cerita luar biasa dalam Tarikh Al-Khulafa karya Imam As-Suyuti. Saat dicambuk, tali celana Imam Ahmad terputus. Dalam kondisi setengah pingsan, beliau merasa sangat malu jika auratnya terbuka di depan publik. Beliau menggerakkan bibirnya dan berdoa. Tiba-tiba secara ajaib celana itu terangkat kembali dan terikat kuat. Bahkan dalam siksaan maut, Tuhan menjaga kehormatan hambanya. Diceritakan bahwa setiap Al-Gojo maju, mereka mencambuk Imam Ahmad dengan kekuatan penuh sebanyak 2 kali, lalu mundur digantikan Al-Gojo baru dengan kekuatan tetap maksimal. Darah mulai membasahi lantai, dagingnya mulai koyak. Khalifah berteriak di dekat telinga Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, katakan saja sedikit bahwa Quran itu makhluk. Aku akan melepaskan rantaimu dengan tanganku sendiri." Imam Ahmad dalam kondisi setengah sadar karena perih yang luar biasa hanya menunjuk ke arah kertas dan pena para ulama yang hadir lalu berkata, "Bagaimana aku bisa mengatakannya sedangkan mereka menunggu apa yang aku katakan untuk mereka tulis sebagai kebenaran?" Beliau tidak sedang membela dirinya sendiri, beliau sedang menjaga iman jutaan orang yang ada di belakangnya. Setelah pingsan berkali-kali, beliau dilemparkan kembali ke sel tanpa pengobatan. Al-Mu'tasim ketakutan melihat rakyat Baghdad mulai mengepung istana karena mendengar kabar Imam Ahmad wafat. Akhirnya setelah 28 bulan penderitaan, Imam Ahmad dilepaskan dengan tubuh yang cacat permanen, namun jiwa yang menang mutlak. Tahun-tahun berlalu, khalifah berganti. Al-Watik sempat melanjutkan persekusi, namun kebenaran itu seperti air, makin ditekan, makin kuat arusnya. Akhirnya Khalifah Al-Mutawakil naik tahta dan secara resmi membatalkan seluruh doktrin Mu'tazilah. Sunnah kembali tegak. Imam Ahmad wafat pada usia 77 tahun. Tahukah kamu berapa orang yang menyalatkan jenazahnya? Sejarah mencatat sekitar 800.000 orang hingga 1.300.000 orang. Baghdad menjadi lautan manusia. Ini adalah pemakaman terbesar dalam sejarah Islam pada masa itu. Tapi lihatlah keagungan jiwanya. Setelah semua siksaan itu, Imam Ahmad mengatakan, "Aku telah menghalalkan Al-Mu'tasim atas setiap cambukan yang mengenai tubuhku." Beliau tidak menyimpan dendam pribadi karena perjuangannya bukan tentang ego, tapi tentang kebenaran Tuhan. Imam Ahmad mengajarkan kita bahwa kekuasaan bisa memenjarakan tubuh, bisa merobek daging, tapi tidak akan pernah bisa menyentuh keyakinan yang sudah tertanam di lubuk hati yang terdalam. Ketika dunia memintamu untuk membungkuk demi kenyamanan, ingatlah pria tua yang tetap berdiri tegak di bawah hujan cambuk istana Baghdad. Karena pada akhirnya, tinta para ulama dan darah para syuhada adalah pondasi yang menjaga peradaban ini tetap tegak.